Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 053316916913 dari program studi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas untuk praktikum pemrograman berbasis desktop yang ketiga. Jadi di tugas ketiga ini, studi kasusnya masih berupa aplikasi restoran sederhana ya. Namun di sini ada beberapa ketentuan yang baru di mana harus mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, lalu mengimplementasikan konsep enkapsulasi, polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Kemudian mengimplementasikan juga materi-materi sebelumnya tentang if-else, perulangan, dan array dan string ya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah folder kosong ya. Nah, yang pertama-tama yang akan kita buat adalah Java class baru ya, yaitu menu item.java. Nah, di sini buat 3 properti, string, nama, harga, dan kategori. Nah, di sini kemudian buat konstruktornya ya. Lalu berikutnya kita buat setter dan getter. Get nama, lalu public double get harga dan harga. Nah, berikutnya kita buat setter untuk kategori ya. Nama. Set nama. Berikutnya buat setter untuk harga. Double harga. If harga kurang dari 0, kita throw new illegal exception ya. Jadi di sini ketika harganya itu negatif, maka akan dibalikan sebuah illegal argument exception. Berikutnya kita buat metode abstraksi ya. Abstract void untuk menampilkan list menu. Nah, di sini harus abstract class. Lalu di sini ada public abstract string to file string. Nah, di sini kita buat helper method untuk format rupiah. Nah, jadi itu saja untuk yang menu item. Berikutnya kita buat kelas Java baru, yaitu makanan.java. Nah, di sini public kelas makanan ini dia mengextend dari kelas menu item. Nah, di sini kita buat satu properti jenis makanan, public. Lalu berikutnya kita buat konstruktor ya. Jenis makanan. Super. Nah, seperti ini. Jadi kita buat konstruktor yang dia isinya itu mengkonstruk dari parent kelasnya ya, yaitu menu item. Berikutnya kita buat setter getter untuk jenis makanan ya. Seperti ini. Kemudian kita override metode abstrak yang tadi udah dibuat ya. Public void tampil menu. Seperti ini. Kemudian kita override juga metode yang to file stringnya ya. Seperti ini. Nah, berikutnya buat kelas Java baru yaitu minuman.java.
Nah ini juga sama ya, extend dari menu item. Jenis minuman seperti ini, kemudian buat juga setter getter. Lalu override juga metode abstrak tampil menunya. Kemudian lakukan yang sama untuk abstrak method to file string ya. Berikutnya buat kelas baru, yaitu namanya di discount.java. Nah ini juga sama ya, extend dari menu item. Nah di sini ada properti dengan tipe di double, namanya discount. Lalu di sini ada konstruktor kelas discountnya, string nama double discount. Dia ada dua properti. Nah dia untuk supernya itu diambil dari parameter nama, kemudian harganya 0, kategorinya diskon, dan dia masukkan value diskon ini ke properti diskon di atas. Lalu buat juga setter getternya. Berikutnya buat setternya. Kita di sini buat pengecekan kalau diskonnya itu tidak ada di range antara 0 dari 0 sampai 100 ya. Karena kan diskon biasanya 0 sampai 100 gitu. Kemudian buat satu metode baru, hitung potongan double total sebelum diskon, dan total sebelum diskon dikali diskon per 100. Lalu sama ya, override juga tampil menunya. Nah seperti ini. Jadi kita udah membuat satu abstrak class dengan nama menu item.java. Kemudian kemudian kita buat 3 kelas berikutnya yang masing-masing mengextend abstrak class tadi. Lalu kita override implementasi dari abstrak method di abstrak classnya ya, yang merupakan tampil menu dan to file string. Nah, berikutnya kita buat sebuah exception class baru ya, namanya menu tidak ditemukan exception.java. Nah di sini extends exception, kemudian seperti ini ya untuk konstruktornya. Nah berikutnya kita buat sebuah kelas menunya ya, yang nanti akan dibuat untuk interaksi seperti membuat menu, menambah menu, kemudian menampilkan menu dan lain sebagainya. Kita buat baru menu.java, lalu buat private, buat sebuah properti baru ya, array list menu item daftar menu. Nah seperti ini, kita konstruktornya adalah menginisialisasi variabel ini sebagai array kosong ya. Berikutnya kita buat sebuah metode baru, public void tambah item. Nah seperti ini untuk menambah item ke dalam list, menambah menu ke dalam list daftar menu ini ya. Lalu kita buat getter method, get item in nomor menu,
Terus menu tidak ditemukan exception if nomor menu kurang dari 1 or nomor menu lebih dari daftar menu dot size, maka kita akan throw ketika user mengisi 0 ataupun mengisi lebih dari banyaknya daftar menu, maka kita throw nomor menu tidak ditemukan. Lalu jika menunya ditemukan, maka kita ambil ya dari array list menu item ini. Lalu buat sebuah metode baru, yaitu void tampilkan menu if daftar menu is empty, system out print line, menu masih kosong. Kemudian kita return. Lalu di sini kita buat untuk sebagai interface-nya ya. Nah, di sini kemudian kita looping daftar menunya dan panggil metode tampil menu di menu item tadi. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang berkaitan dengan I/O kelasnya ya, input output class. Nah, di sini yang pertama kita akan buat yaitu sebuah metode untuk menyimpan menu ke file. String nama file, terus I/O exception, di sini terdapat error pada kelas I/O exception-nya karena kita belum import kelas-kelasnya. Nah, di sini tuh kita akan bermain dengan sebuah variabel atau tipe data baru, yaitu tipe data buffer ya, yang biasanya itu dipakai untuk berinteraksi dengan file. Nah, ini jadi isinya tuh kita menggunakan buffer untuk me-write item ke dalam sebuah txt file ya. Lalu buat juga metode untuk meload data atau meload menu dari sebuah file. Terus I/O exception, file, new file, nama file, nah berikutnya kita if not file dot exist, isi menu awal, simpan ke file. Nah, ini isi menu awal memang belum kita buat ya, nanti kita akan membuat di bagian berikutnya. Untuk sementara kita biarkan error terlebih dahulu. Daftar menu dot clear. Nah, berikutnya kita menggunakan buffer lagi untuk meload file dari meload list menu dari file. Nah, karena tadi filenya itu adalah txt, maka di sini tuh kita read line, lalu setelah di read line maka nanti kita akan buat sebuah metode baru, yaitu parse menu item, agar bentuk si string tadi atau isi txt-nya berubah menjadi array menu item seperti itu. Nah, berikutnya kita buat ya untuk metode parse menu item ini. Private menu item, parse menu item, string baris. Nah, di sini kita mapping dari string txt tadi
ke dalam sebuah kelas menu item. Jadi nanti di sini kita bisa melooping dia atau memasukkan dia ke dalam arraylist daftar menu seperti itu. Nah, berikutnya kita buat ini ya, metode untuk isi menu awal. Jadi di sini private void isi menu awal. Kemudian di sini kita tambahkan beberapa item ya, dengan beberapa tipe berbeda. Itu ada makanan, minuman, lalu ada diskon juga, seperti itu. Oke, setelah kelas menunya sudah selesai, berikutnya kita buat sebuah kelas baru, yaitu pesanan.java. Private, kita buat satu properti baru, yaitu arraylist menu item daftar pesanan atau item pesanan. Public pesanan, isinya arraylist kosong. Berikutnya kita buat sebuah metode baru, yaitu tambah item menu item, parametersnya item, lalu item pesanan .add item. Public boolean is kosong, return item pesanan is empty. Berikutnya kita buat sebuah metode baru, yaitu hitung subtotal. Double subtotal sama dengan 0. Lalu kita for looping ya, for menu item dari properti item pesanan, if not item instance of discount subtotal, ditambahkan item dari item get harga, return subtotal. Jadi di sini kita looping setiap item pesanan, lalu dicek apakah item tadi merupakan sebuah implementasi dari kelas diskon. Jika tidak, maka harganya akan di-include-kan ke dalam perhitungan subtotal. Berikutnya kita buat metode baru, public double hitung total diskon, double subtotal hitung subtotal, double total diskon sama dengan 0, for menu item pesanan, if item instance of discount ini, kemudian diskon sama dengan diskon item. Berikutnya total diskon plus sama dengan diskon dot hitung potongan subtotal. Lalu kita balikan return min total diskon subtotal. Lalu berikutnya kita buat metode untuk hitung total bayar. Return hitung subtotal dikurangi hitung total diskon. Berikutnya kita buat juga metode untuk format rupiah ya, seperti ini. Nah, berikutnya ini metode yang cukup besar ya, dimana kita akan membuat sebuah tampilan sekaligus logic untuk membuat struk. Pada dasarnya buat struk ini tuh saling memanggil metode dari
yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya ya. Jadi tidak ada yang benar-benar baru, hanya memanggil dan melooping dari item pesanannya. Lalu berikutnya kita buat metode public void tampilkan struct system out print line buat struct. Nah berikutnya struk-struk yang sudah dibuat ya secara tampilan, berikutnya akan disimpan juga ke dalam sebuah file. Nah secara code tidak begitu jauh berbeda dengan yang sudah dibuat sebelumnya pada kelas menu ya. Jadi sini sama-sama terdapat dua metode, yaitu simpan struk, lalu ada muat struk juga. Mirip dengan yang sebelumnya dibuat di menu.java. Nah setelah selesai di pesanan.java, berikutnya kita akan move ke main kelasnya, yaitu main.java. Di sini kita buat kelas baru main.java. Nah, di sini kita buat dua properti untuk nama file menu dan file struknya ya. Lalu selain itu kita buat juga scanner ya, scanner, kemudian inisialisasi dari kelas menu dan pesanan. Di sini kita buat juga metode private static int baca angka string pesan while true stop out print pesan if input has next in return input next in. Berikutnya nah seperti ini. Jadi kita di sini untuk membaca opsi pilihan yang diinput oleh user ya. Jika dia sebuah integer maka lanjut ke diproses lah ya secara inputannya. Namun apabila tidak maka akan ada message seperti itu. Berikutnya kita buat metode juga untuk baca desimal seperti ini. Nah berikutnya sama juga ada metode untuk format rupiah. Berikutnya kita buat metode untuk tampilkan menu awal ya. Jadi menu yang pertama kali ditampilkan ke pengguna ketika pengguna membuka aplikasinya atau menjalankan aplikasinya. Nah di sini kita buat juga metode tambah menu baru ya. Metode ini meminta pengguna. Jadi di sini kita akan buat dulu private static void tambah menu baru. Nah di sini jadi sistem akan meminta pengguna untuk memilih jenis item yang ingin dipilih. Nanti di belakangnya program akan membuat objek berdasarkan pilihan pengguna ya. Jadi misal di sini ketika jenisnya satu which is makanan, dia akan membuat menambah item dengan objek makanan. Lalu begitu juga dengan minuman dan diskon seperti itu. Lalu nanti akan menunya akan disimpan ke file. Nah berikutnya buat metode untuk menerima pesanan. Terima pesanan. Nah di sini tuh terdapat pengkondisian jumlah item sama dengan 0. Nah di sini nanti menu restoran masih kosong. Menu dot
Di sini terdapat ada yang bagian error ya. Kita cek dulu karena apa. Kita cek di bagian menunya. Oh, di sini belum ada ya untuk metode jumlah itemnya. Kita buat dulu public in jumlah item return daftar menu dot size. Oke, sekarang sudah tidak error ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya di sini kita akan buat sebuah while looping ya. Boolean tambah lagi sama dengan true. Jadi while looping ini fungsinya agar programnya berlanjut terus sampai user mengatakan tidak akan melanjutkan, seperti itu. Nah, berikutnya kita buat metode lagi, yaitu private static void tampilkan total pesanan if pesanan is kosong, pesanan masih kosong. Nah, berikutnya kita tampilkan subtotal pesanan, total bayar, dan total diskon, seperti ini. Nah, berikutnya kita buat lagi metode baru, yaitu private static void tampilkan dan simpan struk if pesanan is kosong, sistem out dengan pesanan masih kosong, pesanan dot tampilkan struk. Berikutnya gunakan try catch untuk menyimpan filenya ke dalam ke dalam file ya. Maksudnya menyimpan struknya ke dalam file. Lalu buat metode berikutnya untuk mengambil struk dari file. Berikutnya buat lagi metode untuk menyimpan menyimpan menunya ke dalam file ketika programnya di exit agar menunya tidak hilang ya ketika ada terjadi perubahan. Berikutnya kita buat metode main-nya ya sebagai entry point metodenya. Static void main string args. Nah, di sini pertama-tama kita load dulu menunya dari file ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan switch case di sini. Dan juga while loop lagi, while berjalan, tampilkan menu utama. Terus di sini ada typo ya. Tampilkan menu utama, in pilihan, baca angka, pilih menu. Berikutnya kita implementasikan untuk switch case-nya. Jadi tiap pilihan yang berbeda akan bercabang ke berbagai pilihan sesuai dengan yang dipilih oleh user. Nah, di sini untuk setup filenya dan programnya itu sudah selesai. Bisa langsung kita coba aja ya. Javasi bintang.java. Nah, di sini terbuat semua filenya atau Java kelasnya. Lalu kita jalankan mainnya. Oke, jadi di sini skema pengetesannya kita akan coba semua menunya satu persatu ya. Jadi misal di sini kita buat dulu dari menu nomor 1. Kita tambah menu makanan. Dimsum mentai. Harganya 18.000. Jenis makanannya apa ya? Snack misalkan. Terus berikutnya tampilkan menu restoran.
Nah, di sini terdapat menu baru yaitu dimsum mentai, harganya 18.000, jenisnya snack. Berikutnya kita ke pilihan nomor 3, terima pesanan pelanggan. Nah, misalkan masukkan nomor menu yang dipesan, yaitu misalkan nomor 6. Tambah pesanan lagi, yes. Kemudian nasi goreng spesial, yes. Kemudian minumannya, kopi susu. Kemudian tambah pesanan lagi, no. Nah, terus berikutnya kita ke nomor 4, hitung total biaya pesanan. Nah, di sini subtotal pesanannya 64.000 karena kita tidak memilih diskon, maka total bayarnya 64.000. Berikutnya kita ke nomor 5. Nah, di sini nanti item pesanannya, kemudian struknya, lalu total harganya akan tersimpan. Lalu kita juga bisa memuat struk terakhir yang tersimpan di filenya. Nah, ini. Lalu kalau misalkan kita ke bagian folder, kita dapat melihat 2 file baru, yaitu menu restoran.txt. Isinya list menu yang telah disimpan ke dalam file txt. Lalu selain itu ada struk pesanan yang dimana isinya adalah struk pesanan terakhir yang tersimpan dari program. Nah, berikutnya kita bisa langsung exit programnya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk pengetesannya. Lalu begitu untuk konsep yang diimplementasikan di tugas 3 ini. Jadi selain ada inheritance, terdapat juga polymorphism, enkapsulasi, lalu ada juga kita berinteraksi dengan file. Oke, jadi itu saja untuk praktikum dari tugas ketiga. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.